Yo, apa kabarnya coy? Semoga kalian semua baik-baik aja. Setelah sekian lama, akhirnya aku bahas lagi nih anime. Dan sekadar mengingatkan, kalau video ini adalah lanjutan dari video part sebelumnya, yaitu part 4. Jadi bagi kalian yang belum nonton part 4 sebelumnya, silahkan nonton terlebih dahulu. Dah, tanpa banyak bacot lagi, ayo kita mulai pembahasannya. Di video sebelumnya, Toya sedang berhadapan dengan seseorang yang dapat memanggil iblis, yaitu Jenderal Bazuru. Iblisnya sendiri mempunyai kepala kambing, sayap kelelawar, dan mempunyai tubuh bagian atas layaknya orang yang berotot, sedangkan bagian bawahnya menyerupai burung hantu. Mirip-mirip Baphomet lah intinya. Putri Lucia yang melihat iblis itu gemetar ketakutan, karena makhluk yang dipanggil Jenderal sangat berbeda dengan yang lainnya, seperti Lizardman, Silver Wolf, ataupun Skeleton. Jenderal Bazuru pun menjelaskan kalau dia membuat kontrak dengan iblis menggunakan pengorbanan. Pengorbanan yang diberikan oleh Jenderal Bazuru berupa penjahat yang berada di ibu kota kekaisaran. Nah, karena Jenderal Bazuru bisa memanggil iblis kelas 1, maka dia bisa juga memanggil iblis kelas bawah dengan bebas. Alhasil, dia bisa membuat pasukan iblis. Setelah menjelaskan hal tersebut, Jenderal Bazuru memperlihatkan gelang iblis penyerapnya. Gelang ini tuh memiliki efek untuk menyerap sihir orang lain, yang akan dijadikan sumber makanan bagi Raja Iblis yang dipanggilnya. Bahkan Jenderal Bazuru bilang kalau sihir semua orang yang ada di sini sudah diserapnya sedikit demi sedikit. Toya pun menyadari, pantas saja tubuhnya sempat terasa berat, dan tak lama kemudian Putri Lucia dan Carol terjatuh karena sihir mereka telah terserap. Toya langsung menggunakan sihir apport untuk mengambil gelang itu, tetapi tidak berhasil karena ada sesuatu yang menghalanginya. Dan ternyata iblis yang dikontrak oleh Jenderal Bazuru mempunyai kemampuan khusus, yaitu pembatalan sihir, yang artinya serangan sihir tidak akan berfungsi padanya. Dan karena Jenderal Bazuru membuat kontrak dengan iblis itu, maka dia juga memiliki kemampuannya. Toya pun berpikir, jika serangan sihir tidak berhasil, maka dia hanya perlu menggunakan serangan fisik. Namun lagi-lagi, ketika Toya menyerangnya menggunakan Barnhill, tidak terjadi apapun. Jenderal Bazuru memperlihatkan satu gelang lagi yang dipakainya. Gelang tersebut adalah gelang pertahanan, yang mempunyai efek untuk menciptakan penghalang dan melindunginya dari semua serangan fisik. Oh ya, kekuatan penghalangnya setara dengan sihir yang dialirkan ke dalamnya. Untuk Jenderal Bazuru sendiri, dirinya menggunakan sihir yang diserap menggunakan gelang iblis sebelumnya. Jadi sekarang Jenderal Bazuru mempunyai dua gelang, dan dua gelangnya saling melengkapi kekurangannya. Toya sempat kebingungan bagaimana caranya untuk mengalahkan orang ini. Namun beberapa saat kemudian terlihat bahwa Kaisar masih hidup. Toya pun langsung memutuskan untuk kabur dan menggunakan sihir gate miliknya kepada Kaisar, Putri Lucia, dan Carol. Karena Toya pikir prioritasnya sekarang adalah untuk menyelamatkan Kaisar. Sebelum kabur, Toya membuat Jenderal Bazuru jatuh terpeleset tanpa henti menggunakan sihir slip yang ditargetkan ke lantai, bahkan sampai diberikan kecoa dan yang lainnya. Pokoknya dijahilinnya lah. Karena Toya pikir setidaknya dia masih bisa melukai harga dirinya. Lalu setelah melakukan hal tersebut, Toya pun langsung masuk ke dalam gate dan setibanya di rumah, Toya langsung menyembuhkan ayahnya Putri Lucia, yaitu sang kaisar. Kemudian setelah itu, Toya menyuruh semua orang untuk berkumpul di ruang tamu dan menjelaskan tentang kejadian yang terjadi di kekaisaran. Toya memikirkan kalau ini adalah masalah besar, karena katanya Jenderal Bazuru akan membuat pasukan iblis untuk menyerang Belfast. Tetapi Toya juga berpikir kalau sekarang dirinya tidak boleh memberitahu Raja Belfast sampai Kaisar terbangun. Di sisi lain, Putri Lucia selalu merawat ayahnya dan meminta Toya untuk memanggilnya dengan sebutan Lu. Yumina pun datang dan saling memperkenalkan diri bersama Putri Lucia. Bahkan Yumina juga mengatakan kalau Putri Lucia adalah tunangan Toya juga, dan mengajaknya masuk ke kamar untuk mengobrol. Cerita berlanjut, di mana Toya melaporkan situasi kekaisaran kepada Raja Belfast dan menyarankan untuk meningkatkan pertahanan. Akan tetapi, Toya tidak mengatakan tentang kaisar yang dirawat di rumahnya, karena Toya ingin menunggu kaisar pulih terlebih dahulu. Setelah mendengar hal itu, Raja Belfast malah mengatakan kalau hari ini dia juga memiliki kabar baik, yaitu Yumina akan memiliki seorang adik. Toya yang mendengarnya merasa lega, karena jika anaknya laki-laki maka dia tidak perlu menjadi penerus raja. Namun perkataannya dipotong oleh raja.
Raja bilang jika anak yang perempuan berarti Toya mau menjadi penerusnya. Dan karena hal ini nggak terlalu penting, kita lanjut aja. Setelah itu, Toya mengatakan kepada Raja kalau mereka harus melakukan sesuatu pada jenderal yang membuat pemberontakan. Dan jika dia dikalahkan, maka akan memungkinkan untuk menghentikan invasinya. Raja pun bertanya kepada Toya, apakah Toya mempunyai rencana untuk menghadapinya? Dan Toya menjawab kalau dia tidak akan tahu sebelum mencobanya, lalu pergi dari istana. Setelah itu, Toya langsung membeli segala keperluan yang akan digunakan dalam rencananya. Dan Toya pergi ke workshop untuk menyuruh Rosetta menyiapkan plat besi yang akan diberikan sihir invisible agar tidak terlihat. Toya juga mengubahnya menggunakan modeling dan memasukkannya ke dalam storage. Dan ketika Toya menyebut nama gelang iblis penyerap dan gelang pertahanan, seketika Rosetta memiringkan kepalanya. Dan siapa sangka, ternyata gelang-gelang tersebut adalah artefak yang berasal dari warehouse, yaitu salah satu bagian dari Babylon. Lalu cerita pun berlanjut, di mana Kaisar sudah tersadar. Toya pun menemui Kaisar dan Kaisar berterima kasih kepada Toya, karena Toya sudah menyelamatkan dirinya beserta putrinya. Setelah itu, Toya menanyakan kepada Kaisar, apa yang akan dilakukan Kaisar selanjutnya. Dan Kaisar menjawab, kalau dirinya ingin dipertemukan dengan Raja Belfast secara rahasia, untuk membicarakan semua hal yang telah terjadi. Toya pun menyetujuinya, tetapi dia ingin terlebih dahulu bertanya kepada Yumina. Setelah beberapa saat kemudian, Toya membawa Raja Belfast dari istana dan meninggalkannya berduaan bersama Kaisar. Sedangkan Toya pergi mengobrol bersama Carol dan membahas tentang 12 pedang kekaisaran. 12 pedang kekaisaran adalah sebutan untuk 12 orang yang mendukung Kaisar generasi pertama untuk mendirikan negara kekaisaran. Salah satunya adalah pedang kembar Rito, yang sekarang tinggal nama saja. Dan ternyata anak yang dipungut Toya dulu adalah salah satu keturunan keluarga pedang kembar itu. Dia adalah Rene. Kemudian setelah beberapa saat, Yumina datang untuk memanggil Toya dan mengatakan kalau Raja dan Kaisar sedang menunggunya. Raja dan Kaisar pun bertanya kepada Toya, apakah dia benar-benar bisa mengatasi Jenderal Bazuru. Dan Toya langsung mengatakan rencananya sambil memperlihatkan peta menggunakan sihir non-atributnya. Putri Lucia juga meminta Toya untuk mencari putra mahkota yang tertinggal. Dan kocaknya, waktu Toya melihat sosok putra mahkota menggunakan ingatan Putri Lucia, ternyata Toya sempat bertemu dengannya, yang sedang menyamar menjadi seorang prajurit dan pergi meninggalkannya. Karena Toya sudah memastikan pangeran mahkota masih hidup, Toya langsung mengajukan diri untuk pergi ke Kaisaran besok bersama teman-temannya. Kaisar sempat mencoba menghentikan Toya, karena jumlah prajurit sangat banyak, yaitu mencapai 10.000. Tetapi Toya dan Yumina berhasil meyakinkan Kaisar. Tetapi Kaisar juga ingin ikut melihat akhir dari pertempuran ini. Dan pada akhirnya Raja mengusulkan agar Kaisar mendapat penjagaan dari kesatria Belfast. Usul diterima dan mereka sudah fix bakal pergi besok. Setelah itu Toya mengantarkan Raja kembali ke istana dan kemudian mengobrol bersama Kohaku, Kuroyu, dan Sango, yaitu hewan panggilan Toya. Toya bertanya kepada mereka tentang sihir pemanggilan. Toya bertanya, jika kita mengontrak makhluk yang lebih tinggi dari keluarganya, apakah kita bisa memanggil makhluk yang tingkatannya lebih rendah? Kohaku dan Kuroyo menjelaskan kepada Toya, karena dirinya adalah master dari mereka, maka Toya bisa memanggil mamalia berkaki 4 atau demon beast seperti reptil bersisik. Mereka juga bilang kepada Toya, kalau Toya memberi nama pada pemimpinnya, maka ras itu akan menjadi pasukannya. Tanpa berlama-lama, Toya langsung memanggil banyak demon beast atau binatang buas. Bahkan Cerberus anjing kepala 3 penjaga neraka pun dipanggilnya dan menamai mereka secara acak dan persiapan untuk perang pun selesai. Keesokan harinya, Toya beserta partinya, ditambah Kaisar, Putri Lucia, Carol, Kohaku, Kuroyu, dan para kesatria sudah sampai di kekaisaran. Toya juga sudah menyiapkan gate untuk kabur jika terjadi apa-apa. Namun sepertinya musuh sudah memasang penghalang untuk mengatasi sihir teleportasi Toya, agar membuat Toya tidak bisa pergi lebih jauh. Toya membuat deklarasi perang dengan cara menampilkan video menggunakan layar besar, dengan suara yang sangat keras di langit ibu kota Kekaisaran Regulus. Isi videonya kurang lebih, Kaisar menyatakan akan merebut kembali Kekaisaran, dan menyuruh penduduk untuk tetap tenang. Di videonya juga ada hitungan mundur, di mana jika prajurit melepaskan seragamnya sebelum 10 detik, maka akan dianggap menyerah, dan jika tidak melepas setelah 10 detik, maka tidak akan ada ampunan bagi mereka. Ya, walaupun masih banyak,
Setidaknya prajurit sudah berkurang sedikit dan tersisa 2/3 saja. Setelah itu, Toya langsung menandai semua para prajurit menggunakan HP-nya dan membuat mereka terkena sihir paralis. Dan terlihat ada sebagian prajurit yang tidak terkena efeknya, entah karena jimat ataupun memiliki daya tahan sihir yang kuat. Beberapa saat kemudian muncul iblis yang sangat besar dengan bermacam-macam keluarga iblis lainnya. Ada yang di tanah dan ada yang di udara. Pokoknya banyak sekali lah. Melihat hal ini, Toya langsung memanggil Cerberus dan semua Demon Beast yang dikontraknya kemarin. Lalu muncullah pasukan Lizardman, pasukan Griffon, pasukan kura-kura berarmor, Fire Lion, dan Power Bear. Toya menyerang para iblis menggunakan sihir Shining Javelin, namun tidak berefek apa-apa. Dan ternyata para iblis juga mendapatkan efek penghalang dari Raja Iblis sebelumnya. Karena hal ini, Toya pun langsung membuat formasi. Kohaku, Kuroyu, dan Sango langsung berubah ke wujud aslinya dan menjadi pemimpin dari para Demon Beast dan menargetkan para iblis untuk mereka serang. Sedangkan LJ dan Yae menjaga para prajurit. Yumina dan Linze tetap bersiaga di samping Cerberus sambil menembakkan sihir. Toya sendiri akan menyerang Raja Iblis dan Jenderal Bazuru. Dan pada akhirnya pasukan terbagi menjadi dua, yaitu pasukan darat dan pasukan udara. Ketika Toya berada di udara bersama para Griffon dan Kohaku, Toya menghabisi para iblis bersayap menggunakan senjata barunya. Dan setelah beberapa saat, Toya meminta Kohaku untuk mengatasi bagian ini, karena dirinya akan langsung ke istana kekaisaran. Begitu sampai di istana kekaisaran, Toya bertemu dengan Raja Iblis, dan Raja Iblis menyerang Toya menggunakan laser yang sangat panas, sampai-sampai membuat tanah langsung hangus. Tapi untung saja, Toya bisa menghindarinya. Kemudian Toya langsung berlari sangat cepat menggunakan sihir Excel Boost, dan melompat ke kepala Raja Iblis itu. Toya mengayunkan pedang mithril besar dan mengaturnya menjadi serangan super berat, sambil mengatakan tidurlah sebentar. Begitu serangan ini mengenai kepala Raja Iblis, dirinya langsung terjatuh, dan tentu saja kemampuan pembatalan sihir Raja Iblis tidak berguna, karena hanya pedangnya saja yang ditambahkan efek sihir. Raja Iblis mencoba untuk bangkit kembali, akan tetapi Toya langsung menggunakan sihir Sleep dan membuat Raja Iblis tergelincir. Kenapa Sleep bisa bekerja? Karena Toya menargetkannya ke tanah dan bukanlah ke Raja Iblisnya. Tanpa berlama-lama, Toya langsung mengambil kesempatan ini untuk mengayunkan pedang besarnya ke sayap Raja Iblis dan membelahnya. Ditambah Toya menembakkan peluru Sleep tidak terbatas ke bawah Raja Iblis itu dan membuatnya terus tergelincir sampai-sampai membuat gempa. Setelah itu, Toya langsung melompat ke balkon tempat Jenderal Bazuru berada. Dengan wajah pucat, Jenderal Bazuru ketakutan. Akan tetapi dirinya masih bisa tertawa, karena dia masih mempunyai gelang iblis penyerap dan gelang pertahanan, ditambah masih mempunyai efek pembatalan sihir. Toya yang melihatnya langsung mengeluarkan sesuatu yang sudah disiapkannya, yaitu sebuah kubus yang mempunyai ukuran 3 meter di setiap sisinya, dan dikeluarkan di balkon. Di dalamnya terlihat banyak slime. Toya pun menjelaskan kalau itu adalah chemical slime yang gunanya untuk membersihkan air, tetapi mempunyai kekurangan, yaitu ketika mereka mati, maka mereka akan mengeluarkan bau yang sangat dahsyat, dan di sana sudah terdapat slime yang mati. Ketika Jenderal Bazuru terkejut, Toya langsung mengeluarkan gate di bawah kaki Jenderal Bazuru dan membuatnya terjatuh ke dalam tumpukan slime, yang membuatnya berteriak-teriak karena baunya, sampai-sampai wajah Jenderal Bazuru menjadi ungu. Jenderal Bazuru mencoba keluar, namun tidak bisa, dan membuatnya duduk di pojokan sambil menahan napas, yang padahal itu usaha yang sia-sia. Setelah beberapa saat, Jenderal Bazuru pingsan, dan Toya pun mengeluarkannya. Toya juga segera melepas gelang-gelang Jenderal Bazuru, dan ketika Toya melihat keluar, ternyata para iblis sudah tidak ada, dan Raja Iblis sudah menghilang, dikarenakan suplai energi sihirnya sudah terputus. Lalu Toya pun memanggil Kaisar dan yang lainnya. Kaisar sebenarnya merasa kasihan kepada Jenderal Bazuru, karena dia adalah seseorang yang mempunyai perasaan kuat terhadap kekaisaran, tanpa memikirkan pengorbanan apapun. Dia menjadi prajurit di usia muda, tetapi kejahatan tetaplah kejahatan. Dia harus menebusnya, karena dia telah memanggil banyak iblis yang kira-kira telah mengorbankan 500 orang. LZ juga melaporkan kalau para prajurit yang lainnya sudah diurus, dan Toya pun merasa lega. Merasa kalau semua kekacauan telah berakhir, Toya mengembalikan semua Demon Beast yang telah dipanggilnya. Cerita berlanjut, di mana para prajurit telah ditangkap dan diberikan hukuman. Kaisar ingin memberikan suatu hadiah kepada Toya, karena telah menyelamatkan kekaisaran. Namun Toya menolaknya, dan berkata kalau dia tidak menginginkan apapun. Setelah beberapa saat,
pembicaraan mulai masuk ke arah yang aneh. Karena Raja Belfast bilang sikap Toya selalu begitu dan mengatakan jika saja dia menerima putrinya. Kaisar pun ikut-ikutan dan mengatakan apakah Toya juga akan menerima putri Lucia. Karena jika kedua putri itu menikah dengan orang yang sama, maka akan membuat aliansi terkuat antar negara. Yumina juga bilang kalau dia sudah membicarakan dengan putri Lucia dan putri Lucia juga sudah setuju. Mendengar ucapan Yumina, semua orang langsung setuju. Bahkan para tunangan Toya juga ikut setuju. Toya yang kebingungan langsung mengatakan kenapa bisa terjadi seperti ini. Dan Leon menjelaskan kalau semua ini adalah kesalahan dari kekuatan Toya yang tidak biasa. Kenapa? Karena jika kekuatan Toya digunakan untuk mendukung satu negara, maka negara itu hanya akan mengancam negara lainnya, dan otomatis Belfast akan dianggap sebagai kelompok yang berbahaya. Tetapi jika Toya bertunangan dengan putri kekaisaran juga, maka tidak hanya Belfast, melainkan kekaisaran juga akan bisa mengajukan alasan ke negara lain. Putri Lucia sendiri tidak keberatan menjadi pengantin Toya, maka dia merasa sangat senang. Seketika Toya menyadari betapa sangat siapnya orang-orang di dunia ini menerima pernikahan, padahal pernikahan bukanlah sesuatu yang mudah. Dan hasil Toya menerimanya jika Putri Lucia bisa menunggu Toya berumur 18 tahun. Nah, karena kejadian ini, Raja dan Kaisar ingin mengumumkan pertunangan Yumina dan Putri Lucia di dalam dan di luar negeri secara formal. Dan oleh karena itu, telah diputuskan bahwa Toya perlu memiliki kedudukannya sendiri. Dan karena Raja dan Kaisar telah sepakat, maka sebagian dari masing-masing negara harus dilepaskan dan diberikan kepada Toya. Yang artinya Toya akan mendirikan sebuah negara kecil di perbatasan Belfast dan Regulus. Setelah mempertimbangkannya, Toya menerima tawaran itu dan akan memberi nama Barnhill Dukedom pada kerajaannya. Toya juga berpikir, meskipun itu disebut kecil, tapi ukurannya sekitar 410 km persegi, atau kira-kira 2/3 ukuran Tokyo, dan itu sebenarnya sangatlah besar. Ya, meskipun di sana masih banyak Demon Beast, tetapi lokasinya sangat strategis untuk jalur perdagangan, dan sebagai rajanya, Toya harus mengatasi hal ini. Cerita pun berlanjut, di mana Toya dan yang lainnya datang ke lokasi tanah yang telah diberikan Belfast dan Regulus. Lalu Toya dan yang lainnya membereskan para Demon Beast yang dirasa akan mengancam manusia, dan mengambil material yang berada di tubuh para Demon Beast. Semua orang sibuk mengambil material, dan terlihat Putri Lucia yang belum terbiasa. Toya pun mengajarinya, dan dengan cepat Putri Lucia langsung paham. Di lain sisi, Leon terlihat cemas sambil mengambil material Demon Beast, dan benar saja, ternyata dia sedang memikirkan dana untuk pernikahan dan biaya hidupnya, yang artinya Leon sudah melamar Olga. Leon bingung bagaimana caranya dia mendapatkan dana, karena dia tidak bisa meminta dari keluarganya. Namun ketika Toya membuka peta HP, terlihat para bandit di sekitar sini, dan Leon menjelaskan kalau di sekitar sini ada persembunyian para bandit. Singkat cerita, Leon dan Toya mengalahkan para bandit dengan harapan Leon bakal mendapat hadiah uangnya. Sedangkan Putri Lucia dan yang lainnya telah selesai mengambil material yang kemudian dijual ke guild. Ketika berada di guild, Toya mendaftarkan Putri Lucia menjadi seorang petualang. Dan di sini kita diberitahu fakta yang menarik, kalau ternyata Putri Lucia adalah pengguna 2 pedang. Nah, karena Toya sudah mengalahkan iblis level tinggi, sekarang Toya mendapatkan gelar Demon Killer dan dipromosikan menjadi petualang level perak, yang katanya sudah 18 tahun tidak ada. Di sini juga kita dijelaskan kalau level emas dan perak bakalan menerima quest langsung dari guild. Setelah Putri Lucia selesai mendaftar, uang dari material pun sudah didapatkan. Semua orang terlihat senang karena mendapatkan bonus yang tidak terduga, sedangkan Leon diberikan bagiannya ditambah hadiah dari bandit, yang artinya masalah dana pernikahan telah selesai. Seminggu pun telah berlalu sejak pemberontakan di kekaisaran. Kaisar berhasil menekan pemberontakan itu, dan Toya dikenal sebagai pahlawan yang menyelamatkan ibu kota kekaisaran. Dengan memanfaatkan ini, Belfast dan kekaisaran menjalin aliansi. Dan tidak hanya itu, pemisahan wilayah dari kedua negara dan pendirian Barnhill Dukedom telah disetujui, dengan Toya sebagai rajanya. Namun pengumuman pertunangan Toya, Yumina, dan Putri Lucia ditunda sampai Ratu Belfast melahirkan anaknya, dan tergantung apakah anaknya laki-laki atau perempuan. Sedangkan Jenderal Bazuru beserta beberapa prajurit akhirnya dieksekusi karena tindakannya dianggap sebagai suatu pengkhianatan yang besar. Gelang Diamond penyerap dan gelang pertahanan juga dihancurkan agar tidak menimbulkan masalah lainnya. Para tunangan Toya juga mengusulkan kalau mereka harus pergi ke negaranya sendiri
dan meninggalkan mansion lamanya yang berada di Belfast. Karena jika dia tetap di sana, maka dia akan dianggap terlalu berpihak kepada Belfast. Setelah itu, Toya memunculkan beberapa gambar kastil dari HP-nya dan mendiskusikannya kepada para tunangannya. Toya ingin membuat kastil, tetapi kastil yang tidak terlalu besar. Ditambah, Toya hanya bisa membentuk luarnya saja menggunakan modeling. Namun di saat mereka sedang berdiskusi, datanglah Rosetta yang dengan semangat mengatakan kalau sekarang dia akan menunjukkan kemampuan workshop sebenarnya. Rosetta bilang, selain memiliki fungsi replikasi, workshop dilengkapi dengan fungsi remodeling otomatis, yang artinya objek yang dipindahi bisa dibuat ulang sesuai selera. Udah, mungkin sekian dulu untuk pembahasannya. Jika ada yang mau ditambahkan atau ada yang salah, silahkan tulis di kolom komentar. Dan yo, waktunya Saweria. Untuk Bobo Underdog, makasih atas dukungannya. Dan Minerva punya kita bersama woi. Bagi kalian yang mau dukung juga, link di deskripsi video. Oh iya, jangan lupa share videonya ke teman-teman kalian, biar makin banyak yang tahu dan aku semangat buat video selanjutnya. Dan sekian dari aku, salam net. 僕ら今ささくらいやって延長線されたってメイデーは嫌いそう誰もが仕事の愛想